Kalau siang itu ya enak lah, maksudnya nggak terasa berat badannya loh. Tapi kalau malam nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Oncom SC. Lagi dan lagi kita kedatangan tamu mempunyai cerita horor, mistis, seram. Pokoknya kita lagi dan lagi membahas cerita tersebut. Kali ini orang ini datang dari seorang ini, ceritanya pas di Jakarta kalau nggak salah waktu itu. Cuman dia ini sampai hampir nggak tertolong waktu itu. Bagaimana ceritanya? Mari kita dengarkan sama beliau. Kebetulan beliau sudah ada di samping saya. Bagaimana kisahnya? Ini dengan Mas siapa di sini nih? Mas Ardi. Oh iya, ini Mas Ardi ini waktu itu sempat udah kesini sih. Itu part pertama. Nah ini kita langsung ke part kedua dari Mas Ardi ini. Ceritanya ini lebih seram dari part pertama ini. Gimana ceritanya? Mari kita dengarkan. Ya, waktu itu pas pengalaman itu kerja di Jakarta, di dekat Ancol lah. Itu kan kerja di rumah makan Padang. Nah, itu pas itu kan karena awalan kerja, jadi masih memahami situasi lah, Situasi lokasi iya, situ lah, lokasi. Mas, ya. Terus masih sering itulah keluar malam, terus pulang lagi. Ya namanya kerja di Jakarta, pertama kan ya pengen lihat-lihat lah. Terus habis itu pulang, kan teman-teman di atas lantai 2 tuh kan udah pada tidur. Terus main HP di bawah, udah kerasa itu hawanya itu udah nggak berbeda itu. Nah, tapi udah nggak saya hiraukan lah. Terus itu karena udah jam 2 dan tidur kan semua udah pada tidur semua. Terus saya tidur, pagi itu langsung kejadian dibangunin, tapi nggak matanya ya denger orangnya, tapi nggak bisa gerak loh badannya loh. Jadi waktu itu sempat udah bangun tapi nggak bisa Ya gerak. nggak bisa gerak. Terus bangun udah pagi, tapi Sampai lama nggak itu? lama 10 menitan lah. Mau gerak sadar, cuman mau gerakin badan nggak bisa. Nah, terus saya baca ya namanya itu ya baca sepisahnya lah. Alhamdulillah bisa gerak. Terus disambung lagi kerja. Terus habis itu sore kan mau makan. Habis makan terus ke lantai 2. Lantai 2 itu kan nggak pernah dipakai. Lantai 2 itu Berarti memang udah ibaratnya lama nggak terpakai. Ya. Mungkin di situ lah ya. bangunan paling lama di situ. Nah, kamar mandi buat WC itu kan di atas lantai 2 itu. Di lantai 2 itu hawanya itu udah berbeda. serem banget lah. Namanya awal kerja kan kita nggak tahu. Iya lah, Nggak tahu. orang baru sih. Masih berani aja lah. Terus ke WC ke situ jam 5:30 kan nggak ada lampunya itu, Mas. Kok kerasa ini tuh ada yang niupin loh, kuping. Kerasa tuh bulu udah pada berdiri semua. Nah, habis itu ya ke bawah lagi. Cuman memang teman-teman itu belum mau cerita. Terus beberapa hari itu udah mulai kerasa, itu udah mulai penampakan
sore apa pas jam ya ditutup kan jam 10. Sebelum malam. Jam 10 malam tutup, beres-beres sampai jam 12. Jam 12 cuma kan nggak langsung tidur. Sekitar jam 1 aku ke bawah lagi kan. Itu hawanya tuh nambah parah. Sebentar mas, sebentar, saya potong. Itu kalau nggak salah, saya ingat cerita part pertama itu kayaknya hampir mirip apa ya? Ya Dari pas yang waktu di mana waktu itu? Jakabaring Udah itu Jakabaring, kayaknya hampir mirip. hampir sih. mirip. Hampir lah ya. Hampir, cuman kan kalau di Jakarta ini nyata itu penampakannya itu Real benar-benar real. kelihatan. Kalau di Jakabaring kan hanya sekelebatan, Sekilas gitu aja. sekilas. Lanjut, Mas, lanjut. Nah, habis itu karena di bawah awalnya berdua, terus teman saya ke atas, saya sendirian main HP. Di belakangnya itu ada suara loh, ada suara bunyian lah. Namanya itu penasaran. Saya ke belakang, kok nggak ada yang biasanya kan di rumah kan ada tikus, ada apa itulah, nggak ada. Bau amisnya itu nggak bau amis kayak ayam daging gitu, amisnya amis kayak gimana gitu kan. Itu amisnya tuh amis gimana gitu lah, Berbeda lah ya. Berbeda. Biasanya lah. iya. Terus habis itu saya ya udah kerasa nggak enak lah, ke atas lagi, terus mau angkat tidur itu kan hujan. Mencekam lah yang paling. Hujan itu kan Mencekam itu. jendelanya itu kan itu nggak ada apa tutupnya dulu. Hordeng. Nggak ada tutupnya. Saya tidur pas ngadep ke jendela itu. Jendela itu kan ada pohon apa itu yang buat ditanam di atas itu, yang apa di depan itu kan. Oh iya. Itu mah udah gede. Ya awal itu apa pas mau tidur itu langsung nampak Di jendela. jendela itu ya hadap-hadapan lah. Itu apa sosoknya kira-kira itu mas? Ini ya, entah laki perempuan. Yang jelas tinggi, rambut panjang, besar, matanya merah. Itu emang kalau bangunan situ ya yang jelas mistis banget. Itulah gejala itu, saya langsung sakit kan. Itu enggak, maksudnya kayak Mas Ardi itu waktu itu lama nggak sempet itu ngeliatnya itu di jendela? Lama ya, maksudnya ya kita Berarti sekilas tatap langsung hadapan ya, kita kan bengong mas, ada rasa takut, cuman bengong, Nggak bisa apa ya lah ya. namanya ketemu itu kan. Iya. Nah itu terus udah kayak bengong lah, bengong. Terus baca ya itulah, baca sebisa saya baca Iya, itu benar. surat-surat itu. Biar menenangkan badan juga lah mas ya. Terus bisalah sampai tidur terus itu sakit. Jadi berarti gangguan Ya, itu terus membuat Mas Ardi sakit. langsung sakit selama 3 hari. 3 hari itu sakit, diberobat nggak sembuh. Terus sama teman dibilangin, ya udah kalau misalkan ini nggak sembuh, kalau mau pulang aja, bilang gitu kan. Akhirnya saya entar lah. Alhamdulillah hari keempatnya bisa bekerja, Sembuh lah ya. sembuh, agak mendingan. Itu kan kerja di sana nggak lama mas, karena ya itulah. Bukan gangguan itu. Terus itulah setelah kejadian saya sering ketemu, terus teman ada yang cerita dulu juga pernah ada yang mati di sini, yang kerja yang mati. Itu kan saya yang gantiin, maksudnya gantiin posisi dia kerja loh. Karena kan yang kekurangan meninggal itu ya. kekurangan karyawan, terus dipanggil teman suruh kerja di situ. Nah itu saya buat gantiin yang meninggal itu.
Saya tanya meninggalnya kenapa, nggak tahu. Pagi-pagi itu udah nggak ada nyawanya, Posisinya masih tidur. masih tidur. Terus ya nambah Ya, nambah inilah, serem juga. nambah takut lah, nambah yang jelas takut. pasti. Terus habis mulai kerja itu kan lantai 4, Mm-mm. lantai 4, lantai 3 itu juga nggak pernah dipakai. Lantai atas itu buat bakar ayam Mm-mm. itu. Katanya lantai 3 itu lebih serem dari lantai 2. Berarti setiap lantai itu memang udah ada Iya, cerita karena masing-masing. yang nggak dipakai kan itu lantai 2, lantai 3. Ya namanya itu bangunan tua mas, hujan aja bocor sampai bawah, kan udah tua banget. Ngeri berarti itu. Nah ya itu. Nah pengalaman itu karena sering lihat. Habis itu kan tidur nggak nyenyak, Iya benar sih. makan nggak enak, Kepikiran. terus sakit lagi. Sempat ngalamin sakit lagi. Sakit lagi itu yang paling parah. Sakit lagi terus sampai bertahan 5 hari. 5 hari sakit. Kalau siang itu ya enak lah, maksudnya nggak kerasa berat badannya loh. Tapi kalau malam nggak bisa ngapa-ngapain. Itu maksudnya waktu pas di Jakarta itu Mas Ardi ini nggak sempat nanya sama orang pintar, orang tua gitu. Ya nggak kenal mas sama Ya, orang kan gitu. di situ kan ada kawan bisa nanya Ya gitu. nggak ada yang nyalanin sih, nggak nyering orang tua itu nggak ada. Jadi yang dirasain itu malam itu berat badannya. Berat. Terus kalau siang itu enak Biasa. maksudnya nggak ya sakit pada umumnya gitu lah. Kalau malam itu berat badannya tuan. Nah hari-hari kayak gitu terus kan aku ngabarin rumah, Ngabarin keluarga. terus gimana Solusinya. saya di sini kayak gini. Terus ya udah, daripada terjadi hal yang nggak diinginkan, mending pulang aja, gampang. Besok kalau udah sehat Baru kerja baru lagi. bisa lagi. Itu terus sampai nggak dibawa mobil, saya udah dipapah, udah nggak, pikirannya udah nggak. Berarti udah parah berarti Mas. Iya. Maafnya ngomong waktu itu udah parah berarti. Iya emang ya namanya sakit nggak sewajarnya kan. Iya bisa jadi sih. Itu terus habis itu pulang itu nyampe rumah, pokoknya sampai rumah itu belum bisa ngapa-ngapain. Nah terus teman saya nelpon Yang di Jakarta, di warung itu. itu ngalamin semua kayak gitu kan, yang kerja orang 8. Dulunya itu sakitnya itu bergantian, 2 hari yang ini sembuh, ntar 2 hari yang ini, kayak gitu terus sampai orang 8 itu semua. Yang terakhir saya pulang, teman saya yang lagi sakit ini sekarang, ini namanya itu siapa ya, Fahmi, bilang ini saya juga lagi sakit di sini, bilang gitu dia. Pas posisi nelpon itu. Ya yang jelas itu tempat saya bilang tuh nggak sewajarnya lah, karena ya namanya ada yang iya ada yang nunggu gitu lah. Orang nggak kasat mata mungkin. bangunan kayak gitulah, bangunan paling lama di situ, pertama kali bangunan itu kan, orang temboknya aja udah mau roboh lah itu kayaknya, karena sering hujan bocor terus sih. Di tahun berapa kira-kira itu Mas waktu itu? Tahun sekitar 2019 apa ya kalau nggak salah. Berarti hangat-hangatnya corona waktu itu mungkin. Nah pas awalan corona, mungkin kalau saya pokoknya saya dibawa pulang
corona datang di Indonesia. Iya, emang waktu itu kayaknya sih 2019 kayaknya. Iya, awalan itulah. Mungkin kalau corona udah nyampe, saya nggak mungkin di sini. Saya udah di. Ya nggak bisa gitu mas. Jangan bilang kayak gitu lah, nggak baik lah. Iya iya. Tetap semua ya percaya sama yang di atas lah. Kira-kira pesan Mas Hardi ini dari pengalaman Mas Hardi ini apa tadi tentang buatnya di warung tadi itu? Buat pengalaman. Ya maksudnya pesannya ya kalau di tempat-tempat kayak gitu udah tua itu udah nggak Ya intinya kalau yang namanya lokasi itu ya harus memahami dulu lah. Memahami situasi yang serem, apa yang memang sakral, apa yang ada penghuninya kan kelihatannya. Bangunan kalau ada yang penghuni mistis itu kan kelihatan. Ya intinya ya itulah, jaga omongan dulu lah, jangan lupa beribadah kalau itu merantau. Ya mungkin pesan dari Mas Hardi tadi itu dari lokasi-lokasi yang memang udah lama nggak dihuni terus sudah tua, mungkin ada ya bahasa kita ada yang menghuni, mungkin dari alam lain. Kita harus banyak-banyak inilah, yang jelas peraturan yang ada di situ kita jangan melanggar. Terus kita juga awal mungkin nyampe dari situ kita juga harus bener-bener ya jangan melampau yang kayak udah di situ lah. Biar kita juga nggak kena mungkin apos apa musibahnya di situ. Terus kita juga jangan lupa selalu berdoa lah. Terkadang orang ingat waktu cara memohon tapi lupa caranya bersyukur gitu kan. Jadi mungkin malam ini video kita dari sini aja. Ini part 2 dari Mas Hardi, ini keren. Menurut saya menyeramkan lah. Dari part pertama menurut saya lebih menyeramkan yang part kedua ini. Dan mungkin itu aja. Nanti kita bisa sambung part-part lainnya dari mas-masnya yang udah ada di podcast kita kemarin-kemarin. Pokoknya kita selalu berdoa, selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita dijauhkan dari segala mara bahaya serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.